Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Quran surat 2 ayat 183. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Barusan kita melaksanakan salat Isya secara berjemaah. InsyaAllah sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah Qiyam Ramadan malam yang ketiga. Siang tadi kita telah menyelesaikan ibadah saum hari yang kedua, mungkin sebagai puasa plat hitam. Tapi bagi yang plat merah baru satu hari, baru hari ini. Tapi tanda alam sudah melihatkan. Tadi maghrib, tadi selesai kita sholat maghrib, Bapak dan Ibu bisa melihat bulan di ufuk barat tadi. Itu sudah bulan sabit. Kemudian lingkaran besarnya sudah kelihatan. Dan tidak mungkin itu adalah bulan hanya satu hari baru. Dan itu bulan sudah 3 hari. Dan itu sudah tanda alam. Kemarin saja hasil daripada BMKG daripada Sulawesi Selatan, itu sudah seperti yang kita lihat senja hari ini, sudah 11 sampai 12 derajat. Makanya hasil daripada isap hampir seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, tidak ada perbedaan. Artinya menyatakan bahwasanya bulan sudah wujud. Bahkan di Aceh itu adalah 2,56 derajat. Yang paling rendah itu adalah di Jayapura. Alhamdulillah juga adalah diikuti. Pelaksanaan Qiyam Ramadan itu adalah sejak tanggal 1 April, dan malam ini adalah malam yang ketiga. 46 negara yang sudah mengikuti sama dengan ini. Nah, inilah suatu pertanda sekarang ini bagaimana umat Islam itu dipecah. Dan ini adalah arogansi kekuasaan. Kayaknya persoalan masalah ibadah tunduknya kepada yakni sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, bukan tunduknya kepada penguasa, tapi tunduknya pelaksanaan ibadah itu adalah kepada Al-Quran dan Sunnah. Selawat dan salam pada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, sengaja kita kutip ayat Al-Quran surat 2 ayat 183. Masih landasan pengajian kita pada malam ini, yakni keutamaan puasa Ramadan. Namun sejenak, memang menjelang kita memasuki bulan suci Ramadan itu kita dihadapkan dengan berbagai persoalan. Di antaranya adalah menjelang masuknya bulan suci Ramadan kemarin ini, desas-desus terjadi bahwasanya akan terjadilah perbedaan kita memulai pelaksanaan ibadah Ramadan tahun ini. Dan berita itu seksi. Akhirnya menghilangkan berita yang lain. Kelangkaan daripada BBM, yakni terutama solar. Kemudian juga adalah kenaikan itu adalah pertama di tengah malam. yakni Rp12.750 1 liter sekarang ini, dari 9.200. Dan itu 1 April itu.
Malamnya itu adalah sudah naik, dan itu paginya 1 April itu sudah mulai naik. Dan siangnya mulai langka itu pertalit hampir semua SPBU. Bahwasanya dibilanglah bahwasanya tidak ada. Kadang dikatakan bahwa sedang dalam perjalanan. Karena apa? Politiknya datang lagi. Coba bayangkan 1 liter naiknya Bapak dan Ibu adalah 3.550 rupiah. Tidak ada orang yang demo. Tapi di masa Presiden SBY 500 saja naik, itu adalah BBM demo banyak. Itu hebatnya rakyat saat sekarang ini, tidak mau demo. Kenapa? Mau saja menerimanya. Mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang ini rasakan sebentar lagi akan naik. LPG 3 kilo sekarang ini akan naik. Kelangkaan daripada minyak goreng kan sekarang ini akan terjadi lagi. Nah, ketika itu adalah berita tentang persoalan perbedaan memulai ibadah Ramadan, maka ini beritanya seksi, hilang itu semua. Nah, Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, di samping berita yang seperti itu juga, karena ini juga adalah berita yang itu dikembalikan tentang persoalan masalah pengaturan jemaah dengan surat edaran Menteri Agama nomor 4 tahun 2022 tanggal 4 Februari 2022. Akhirnya menghadapi keresahan yang seperti itu, Majelis Ulama Indonesia Pusat mengeluarkan bayan nomor 28 tahun 2022, yakni Fatwa Majelis Ulama nomor 14, Fatwa Majelis Ulama nomor 28, Fatwa Majelis Ulama nomor 31 tahun 2020 tidak berlaku secara utuh lagi, akan tetapi berlakunya adalah diktum yang kelima. Dibolehkan salat berjemaah, dibolehkan salat Jumat, dibolehkan salat Qiyam Ramadan, dibolehkan mengadakan takbir akbar, dibolehkan itu salat Id, apakah itu di lapangan ataupun di masjid, dan kembali kepada hukum asal saf rapat dan diluruskan. Akhirnya apa? Surat edaran Menteri Agama nomor 4 tahun 2022 terpatahkan dengan bayan Majelis Ulama nomor 28 tahun 2022 tanggal 10 Maret 2022 itu. Yang ketiga, menyikapi juga dengan perbedaan tentang persoalan masalah azan subuh. Alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat melalui daripada Mukerda dan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat se-Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 25 sampai tanggal 27 Maret kemarin ini di Sejunjung. Salah satu diktumnya adalah tentang persoalan masalah waktu sholat subuh. Maka waktu sholat subuh itu adalah ditambah atau terjadi penambahan 8 menit. Maka itu sudah keluar hasil sidang daripada Ijtima Majelis Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Sumatera Barat, dan itu sudah diedarkan. Kenapa ini juga kita sikapi menyangkut nanti ini adalah dengan masalah Ramadan ini? Karena ketika nanti itu adalah imsak, yang di dalam jadwal imsakiyah yang beredar banyak, itu terjadi perbedaan. Makanya kalau kita di sini dilihat, ini adalah misalnya besok, ini hari Ahad, besok itu tanggal 4, itu imsak hari Senin itu jam 5 lewat 54 menit. Itu belum lagi dikategorikan dengan imsak. Imsaknya memang itu adalah menahan, tapi lihat di bawahnya itu dituliskan lil al-ihtiyat, itu kehati-hatian. Kapan yang namanya itu adalah imsak yang menahan, sesuai dengan itu pengertian daripada makna daripada puasa itu secara bahasa as-siyam, as-saum, artinya adalah al-imsaku, artinya menahan diri. Secara istilah artinya adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri daripada makan, minum dan segala bentuk yang membatalkan puasa,
mulai daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Maka itu yang disebut dengan maknanya adalah fajar shadiq. Maka kapan waktunya yang namanya al-imsaku wal kaffu anisyai, menahan diri daripada segala sesuatu, itu adalah jam 5 lewat 12 menit. Jadi jarak antara imsak itu ada sekitar 8 atau 10 menit. Maka itu yang dinamakan dengan imsak, yang artinya adalah menahan dari segala yang bentuk yang membatalkan tadi. Makanya rukunnya hanya 2. Yang pertama niat, yang kedua adalah imsak. Jadi rukun puasa itu hanya 2. Nah, yang kedua, apa keutamaannya daripada ibadah Ramadan ini? Yang pertama adalah puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Umamah Al-Bahili di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad An-Nasa'i, disahihkan oleh Albani dalam kitab Sahih An-Nasa'i, "Alaika bis-siyami fa innahu la misla lahu." Hendaklah engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Jadi ibadah puasa itu adalah tidak ada tandingannya. Yang kedua, apa daripada keutamaannya itu? Allah Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, qala Allah Azza wa Jalla, kullu amali abni adama lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amalan manusia itu bagi dirinya kecuali adalah puasa. Karena puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Artinya Pak, nilai daripada ibadah puasa yang kita kerjakan setiap tahunnya itu, kita tidak tahu nilainya berapa. Karena sampai saat ini kita tidak ada terima hasilnya. Kita tidak ada terima sertifikat. Yang ada sertifikat sekarang ini dalam kantong kita kebanyakan adalah sertifikat vaksin. Jadi sertifikat yang itu adalah berapa nilai ibadah puasa kita tahun yang lalu, tidak ada kita terima. Tapi sertifikat vaksin sekarang ini ada dalam kantong bapak-bapak dan ibu-ibu sebagian, termasuk saya gitu. Kenapa? Kenapa sekarang ini kalau razia sekarang ini tidak SIM lagi yang ditanya, sudah vaksin atau belum? Apalagi sekarang ini kalau mau mudik saudara-saudara kita, tambah lagi adalah sekarang ini vaksinnya booster atau poster. Agak hampir sama aja bahasanya, poster dengan booster gitu. Nah, Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, puasa itu menggabungkan 3 jenis kesabaran. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi hal yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar dan kesulitan yang ia rasakan selama puasa. Kenapa sabar itu adalah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah? Ketika hari kemarin saja, tepatnya itu adalah tanggal 2 April, barangkali Bapak dan Ibu mungkin boleh dikatakan 50-50 orang yang mengerjakan puasa mulainya hari kemarin. Dan kebanyakan adalah puasanya banyaknya plat merah. Hari ini baru banyak yang berpuasa. Atau tanggal 3 April 1 Ramadannya. Tapi kalau tanggal 1 Ramadannya 3 April ini, Bapak dan Ibu nanti lihat bulan tadi, berarti puasanya sudah nampak bulan namanya itu. Tapi kalau puasa sudah nampak bulan, samalah bagi saudara-saudara kita, ibaratnya Bapak dan Ibu mohon maaf, itu sama dengan menilik bulan diulakkan. Puasanya adalah lihat bulan dulu. Makanya ilmu pengetahuan ini perlu. Maka diuji kesabaran kita dengan ketaatan kita kepada Allah. Karena Muhammadiyah bukan dalam artian bersekukuh dengan persoalan masalah isab, karena itu keilmuan. Apakah keilmuan yang seperti itu tidak diakui? Apakah itu persoalan masalah isab itu tidak ada diakui dalam Al-Quran dan hadis? Landasannya juga adalah Al-Quran dan hadis. Tapi kenapa tadi adalah ketika bapak-bapak dan ibu-ibu berbuka puasa, kenapa tidak lihat bulan juga dulu?
Atau tidak lihat matahari dulu? Patuhnya kemana apa tadi? Kepada jadwal imsakiyah. Imsakiyah ini hisab. Tidak ada ruqyat ini. Kalau ada mengatakan bahwasanya imsakiyah ini adalah ruqyat, keliru dia itu, salah dia itu. Imsakiyah ini hisab. Kenapa tadi patuh itu adalah ketika berbuka puasa tadi adalah melihat idahnya imsakiyah? Kenapa kita sholat tadi adalah patuhnya lihat jam saja? Jam itu apa? Ya hisab. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini perlu kita sampaikan di tengah-tengah umat. Yang keempat, apa keutamaan puasa itu lagi? Puasa itu akan memberikan syafaat di hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tabrani, Al-Hakim, semua perawinya itu dijadikan hujjah dalam As-Sahih. Asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi. Puasa dan Al-Quran keduanya akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Jadi puasa dan Al-Quran keduanya akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Jadi makanya puasa itu akan memberikan syafaat di hari kiamat. Yang kelima, orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Di dalam Al-Quran surat 33 ayat 35 atau Quran surat Al-Ahzab, ada 10 kriteria di dalam ayat ini yang diberi ganjaran dan ampunan dan pahala yang besar oleh Allah. Salah satu di antaranya di dalam ayat ini adalah puasa. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat waz zakirin Allah katsira waz zakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Salah satu dinyatakan ini adalah diberikan ganjaran dan ampunan dan pahala yang besar oleh Allah adalah orang yang berpuasa. Was-shaimina was-shaimat, yakni laki-laki dan perempuan, yakni adalah yang mengerjakan puasa, yang berpuasa diberikan suatu ganjaran, ampunan oleh Allah yang sangat dan pahala yang sangat besar. Dari 10 itu adalah satu di antaranya dijelaskan adalah puasa. Jadi Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang keenam, apa daripada keutamaan puasa itu? Puasa adalah perisai dari api neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "Asyamu junnatun." Puasa adalah perisai. Yang kedelapan, yang ketujuh, apa keutamaan daripada puasa itu? Yang ketujuh adalah puasa itu adalah sebab masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Fil jannati samaniyatu abwabin fiha babun yusamma ar-rayyana la yadkhuluhu illa as-shaimuna." Di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Banyak di antara keutamaan puasa itu kalau kita gali,
Namun pada kesempatan ini adalah 7 hal ini yang kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikannya. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.